saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengikut Kristus atau menjadi tubuh mistika Kristus itu mempunyai suatu konsekuensi. Dari sini kita dapat melihat bahwa tidak ada satupun yang kita percayai tanpa ada tanggung jawab dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Demikian juga ketika kita ingin mengikut Kristus. Ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh manusia. Tahapan apakah yang perlu dilalui oleh orang yang merindukan menjadi bagian di dalam hidup Kristus? Di dalam Markus 8 ayat 34 sampai 9 ayat 1 dikatakan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, langkah pertama harus menyangkal diri. Mengapa menyangkal diri ini menjadi bagian yang pertama? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia itu telah berbuat dosa akibat daripada menggunakan kehendak bebas secara salah. Ada keinginan menuruti kehendaknya sendiri. Ada kepongahan, ada keserakahan, ada kesombongan yang ada di dalam diri manusia. Bahkan manusia itu cenderung merasa bahwa dirinya cukup pada dirinya sendiri. Karena itulah, maka menyangkal diri ini adalah merupakan tahapan pertama sebelum seseorang menjadi pengikut Kristus. Karena dengan dapat menyangkal dirinya, berubah menjadi hidup yang baru, maka dia akan dapat memikul salib. Karena salib itu adalah identik dengan kesengsaraan. Salib itu adalah identik dengan penderitaan. Salib itu identik dengan penganiayaan. Salib itu identik dengan pengkhianatan. Salib itu identik dengan fitnah yang ditimpakan kepada orang yang percaya kepada Allah. Nah, kalau orang itu belum dapat menyangkal dirinya, maka tidaklah mungkin manusia itu dapat menghadapi kesengsaraan. Tidaklah mungkin manusia itu dapat mengasihi orang yang berbuat jahat pada kita. Tidaklah mungkin manusia itu dapat mendoakan orang yang memfitnah kita. Tidak mungkin. Nah, karena itulah tahapan yang pertama itu perlu dilalui agar supaya manusia itu siap untuk memikul salib, untuk tahan menderita, untuk tahan difitnah, untuk tahan dijadikan bahan tertawaan oleh orang lain. Nah, jadi dengan demikian
mengendalikan hidup untuk mengikut Kristus itu sangat perlu. Permasalahannya adalah, apakah manusia itu dapat melakukan seperti itu, sementara di dalam kehidupan manusia itu cenderung melakukan kehendaknya sendiri. Para pekerja memberikan nasihat kepada kita untuk dapat menanggung segala kesengsaraan, penderitaan, fitnaan yang ditimpakan kepada kita orang percaya. Maka kita perlu tenggelam di dalam lautan kasih ilahi, mematikan kehidupan lama untuk hidup dalam kehidupan baru. Bagaimana caranya kita dapat mematikan kehidupan lama? Yaitu melalui sakramen yang ada di dalam gereja. Di dalam sakramen baptisan itulah kita ini ditolong mampu untuk mematikan gerak-gerak kehidupan lama, mampu untuk mengendalikan nafsu kita, mampu untuk mematikan kehidupan yang bertentangan dari Allah, sehingga kita dapat hidup seperti Allah. Hidup seperti Allah inilah yang menjadikan kita mampu untuk menahan penderitaan sebagaimana Kristus telah menahan penderitaan. Mengapa saat ini kita berbicara tentang salib? Karena minggu ini adalah minggu pengangkatan salib atau minggu pengagungan salib. Nah, salib ini di dalam kehidupan orang percaya itu mempunyai peranan penting. Karena di sana imam kita yang adalah Yesus Kristus yang merasakan segala kelemahan manusia itu tersalib. Nah, disalibkannya dia bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatan jeleknya, tetapi dia dijadikan salah, dia dijadikan jelek, dia dijadikan dosa demi kasihnya untuk manusia. Padahal sebagaimana dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13 bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Artinya bahwa disalibkannya Yesus ini adalah merupakan suatu bukti bahwa telah dipenuhi tuntutan Taurat. Nah, dipenuhinya tuntutan Taurat ini membuktikan bahwa manusia telah diselamatkan, manusia telah dibenarkan, manusia telah dikuduskan, dan manusia telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Nah, disinilah manusia mampu untuk dijadikan dan boleh dikatakan sebagai orang Kristen. Jadi kan demikian, menjadi orang Kristen ini tidak hanya percaya, tetapi juga harus mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Kristus di salib ini adalah membuktikan bahwa dia adalah seorang imam, bukan mengorbankan lembu atau binatang, tetapi mengorbankan dirinya sendiri sebagai persembahan untuk Allah demi kasihnya kepada manusia. Jadi kan demikian jelas bahwa penyaliban Kristus itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Makanya manusia itu perlu mengagungkan, manusia perlu memuja, manusia perlu menyembah. Karena di dalam Kristus, kemanusiaan kita ini
mengatakan bahwa Sang Sabda jadi manusia agar supaya manusia dapat menjadi seperti Allah. Artinya bahwa penyaliban Kristus ini adalah merupakan bukti kasih Allah kepada manusia supaya manusia jangan hidup dalam keterputusan. Manusia jangan hidup dalam keberdosaan. Manusia hidup dalam keterasingan. Tetapi manusia boleh hidup sebagaimana Allah hidup, yaitu menjadi seperti Kristus. Dari sini kita dapat melihat bahwa gereja ini bukanlah suatu lembaga, tetapi gereja adalah merupakan organisme yang hidup. Artinya bahwa gereja bukan menunjuk pada gedung, tetapi menunjuk kepada diri kita yang percaya kepada Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa di dalam minggu ini kita ini diingatkan untuk selalu menjadi yang terbaik, untuk selalu mengimplementasikan atau mengimplementasikan hidup Kristus di dalam kehidupan kita keseharian. Sehingga dengan demikian hidup kita ini akan layak menjadi anak-anak Allah. Atas dasar inilah maka kita suruh bersaksi, ya, kepada dunia. Coba kita lihat di sana. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi konsekuensinya menjadi milik Kristus itu harus senantiasa mencari Allah, menghidupi kehidupan kita ini di dalam jalan-jalan Allah. Supaya apa? Supaya kita ini memperoleh hidup. Artinya bahwa kehidupan kita ini harus senantiasa membuka mulut kita, melangkahkan kaki kita untuk memberitakan berita kerajaan. Dan katakan juga, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak percaya dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Sang Bapa diiringi para malaikat. Jadi artinya bahwa kehidupan sebagai tubuh Kristus itu harus senantiasa menyaksikan Kristus kepada jagat. Artinya kita selalu membuka mulut kita, kita selalu melangkahkan kaki kita, mengorbankan dan memberitahukan bahwa Kristus telah hidup. Kenapa ini menjadi suatu hal yang pokok? Karena hanya melalui Dia manusia itu dapat memperoleh suatu keselamatan, pengharapan, dan kesucian. Jadi dengan demikian jelas bahwa kehidupan manusia itu sangat perlu. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kemuliaan. Nah, kerajaan Allah yang akan dilihat oleh mereka yang hadir adalah berupa ketika Yesus itu diubah muliakan. Jadi kerajaan Allah di sini bukan menunjuk gedung, tetapi kerajaan Allah ini menunjuk pada kemuliaan itu sendiri yang diwujudkan di dalam diri Sang Kristus yang diubah muliakan.
Maka dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Artinya menyatulah dengan Kristus. Nah, sebagaimana Kristus ini adalah sebagai pokok diciptakannya dunia, kalau kita merangkul Kristus di dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan akan diberikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itulah, sebagai prinsip di dalam kehidupan kita pada saat hari Minggu ini, peganglah Kristus. Beritakan Kristus kepada dunia. Maka kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan. Ya, jangan pernah takut untuk merasakan penderitaan. Karena Kristus lebih dulu menderita bagi kita. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.